أشركهم أيهم أخشى لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحسن الخلق خلقا وخلقا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا الهدى أما بعد فيا أيها المعتكفون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima ibadah kita sampai pada siang hari ini. Salawat dan salam kita aturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun kita berada, dengan harapan semoga kita senantiasa yang selalu mendapat taufik dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah yang berbahagia, melalui mimbar khutbah siang hari ini kami mengajak pada seluruh jamaah untuk kembali bercermin, meneliti dan mengintrospeksi diri masing-masing dengan merenungkan kembali apakah usia kita yang sudah cukup panjang ini sudah kita pergunakan secara benar dan dengan semestinya, dan apakah amal kebaikan yang telah kita lakukan sudah lebih baik daripada amal kejelekan atau justru malah sebaliknya. Untuk itu para jamaah yang berbahagia, mari kita mengaca diri dan merenungi firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'anshahum humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Tidak terasa hari demi hari telah berlari dan berganti menjadi bulan. Lalu bulan pun berjalan dengan perlahan berubah menjadi tahun dan seterusnya.
Dan sebentar lagi kita akan menutup lembaran tahun ini untuk menuju lembaran tahun yang baru, tahun 2026. Tentunya sebuah kegiatan bisnis yang kita lakukan saat ini adalah melakukan perhitungan rugi laba selama 1 tahun ini. Demikian juga yang hidup dengan hidup yang kita jalani saat ini. Di akhir tahun seperti saat ini, saatnya kita melakukan perhitungan rugi laba atas amal perbuatan yang kita lakukan. Hal ini sangat penting karena segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sementara kita tidak tahu kapan pertanggungjawaban itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita di surat Luqman ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi waladun an waladih wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dan sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu jika sekiranya pada tahun ini kita telah terlanjur banyak menumpuk dosa dari amal kejelekan yang kita lakukan, maka marilah kita segera memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji untuk tidak sekali-kali terjerumus pada perbuatan yang sama di hari-hari mendatang. Sebab Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilu su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan atau tidak menyadari akibatnya, lalu bertobat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jemaah semua yang dirahmati Allah. Adapun kalau ternyata pada tahun ini kita telah dapat melaksanakan amal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon Allah agar kita diberikan pertolongan dan kekuatan untuk bisa menjaga keistiqomahan amal soleh tersebut, sehingga kita tidak terjebak dalam perasaan ujub atau bangga diri dan perasaan riya, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi pertolongan untuk bisa meningkatkan amal soleh
dan kebajikan yang kita lakukan pada masa-masa mendatang. Amin. Sidang jamaah rahimakumullah, di samping introspeksi sebagaimana orian di atas, sebagai manusia juga penting bagi kita untuk berintrospeksi dengan memposisikan diri pada tempat yang semestinya. Artinya kita sebagai manusia dari keberadaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika tahun telah banyak terjadi musibah, maka ingatlah bahwa hal itu merupakan ujian atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita sendiri. Allah berfirman di ayat 30 surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Dan di ayat ini, yaitu di ayat 10 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sidang jamaah semua yang dirahmati Allah yang berbahagia, demikian khutbah siang hari ini. Semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.